Salah satu kalimat beliau yang betul-betul kena buat saya, gak tahu kalau buat antum ya. Apa kata beliau? Sukunul qalbi ila ghairil maula ta'jilu aqubatin minallahi tabaraka ta'ala fid dunya. Ciri-ciri siksaan itu telah Allah takdimkan. Apa arti takdim? Kalau kita bilang jemaah takdim berarti apa? Dimajukan. Ciri-ciri jika siksaan aqubah, siksaan Allah Ta'ala Allah majukan di dunia, apa itu? Sukunul qalbi ila ghairil maula, ketika kalbu ini bergantung, berkiblat bukan kepada Allah Ta'ala. Kalau seorang ustadz itu problemnya dua aja, kemiskinan sama popularitas. Kalau awam problemnya kejahilan dan hubbud dunya, cinta dunia. Kalau anak-anak hatinya gantung ke mainan, maka mainannya pecah, teriaknya bukan main. Tapi tambah umur mainan berganti. Seumur kita ini, seumur bapak ini mainannya apa? Rumah, mobil, handphone, smartphone, apalagi semuanya. Bahkan tidak jarang kita yang mempermainkan kalbu kita sendiri. Ini kita, saya dan kita semua. Maka rasakan ketidaknyamanan jika kalbu ini bergantung bukan kepada Allah. Coba rasakan, sholat kalau kalbunya nggak berkiblat kepada Allah, tersiksanya kaki ini bukan main. Imam kok panjang kali, bener nggak? Itu siksaan yang Allah majukan. Semoga siksaan itu menggugurkan dosa-dosa kita. Tuh, terhibur lagi. Padahal ini bukan untuk menghibur. Ini kalimat ternyata kita semua kena. Alimkah dia kena? Muta'alim, orang yang belajarkah dia kena? Jahil dia kena? Yang tahu dia kena? Kena semua. Apalagi orang yang belajar kitab ini seperti kamu, itu dosanya lebih gede. Oleh karena itu, ketika seorang ustaz, seorang dai, seorang ulama bukan berkiblat kepada Allah, apa yang terjadi? Muncullah satu sifat. Itu sifat warisannya bukan warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi warisan iblis. Apa sifat pertama yang muncul? Dan itu menjadi penyakit. Namanya al-kibr, sombong. Sombong itu sederhana. Saya merasa lebih baik dari orang. Saya merasa tidak perlu menerima advice dari orang. Maka yang hadir hari ini, malam ini, insya Allah pertanda yang nomor 2-nya sudah hilang. Menolak advice dari orang, insya Allah itu sudah hilang. Tapi yang nomor pertama, ghamtun nas, merendahkan orang mungkin belum hilang. Hati-hati. Seorang yang bermanhaj dengan suatu aliran meremehkan aliran lain. Yang bertorekot sufi dengan suatu torekot merendahkan torekot yang lain. Yang bermazhab fikih dengan satu aliran fikih merendahkan fikih yang lain. Itu ghamtun nas. Kenapa itu tidak hilang cukup dengan takbir Allahu Akbar? Bukankah Allahu Akbar itu tidak ada lagi manhaj, tiada lagi mazhab, tiada lagi sunnah, tiada lagi bid'ah, tiada lagi saya, tiada lagi kita, yang ada hanya dia, Allahu Akbar. Betul, secara fisik kita ada, tapi adanya kita diadakan oleh dia. Maka wujud ini berutang kepada wujudnya. Bapak saudara, maka Allah, nah siapa saja yang qalbunya tidak tawajuh kepada Allah, tawajuh artinya menghadap. Inni wajjahtu wajhiya lillah
aku hadapkan wajahku kepada Allah, Fatir samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Tidak usah jauh-jauh, langit itu roh kita, bumi itu tubuh kita, karena tubuh ini dari bumi. Tiada bumi, tiada tubuh ini. Maka kalau diartikan, aku hadapkan jiwaku, badanku, pikiranku kepada pencipta ini semua. Jadi nggak usah jauh-jauh mikirin bintang, mikirin planet, kegedean Pak. Tak kuat kita. Bumi pun kita belum bisa memikirkan semua. Pikirkan saja bagaimana ajaibnya tubuh ini. Oleh karena itu, dalam akidah Ahlussunnah, Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi mengatakan, nggak usah jauh-jauh melihat alam. Alam semesta itu ada dalam diri kita. Apa kata beliau dalam kitab Usuluddin? Al-insan alamun saghir. Manusia itu adalah miniatur alam semesta. Semua sistem alam adalah tubuh manusia. Ada di tubuh ini. Maka sebenarnya inti dari dunia ini manusia itu. Maka Nabi SAW mengatakan, jika tiada lagi yang mengatakan Allah, Allah, itu taqumus sa'ah, maka akan berdiri, terjadi hari kiamat. La taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allahu Allah. Tidak terjadi kiamat sampai tidak ada yang membaca Allah, Allah. Makanya jangan salahkan, tolong jangan salahkan jika ada beberapa ahli zikir, zikirnya Allah, Allah. Dia telah membantu kita. Dia telah membantu kita untuk menangguhkan kiamat. Maka Bapak Saudara makan Allah, betul di dalam ilmu fikih ada ikhtilaf. Itu perdebatan fikih. Dalam ilmu zikir tidak ada ikhtilaf mengenai ini. Seperti ikhtilafnya ahli fikih mengenai sholat raghaib bulan Rajab. Biasanya dilakukan di malam Jumat pertama. Ahli fikih debat panjang, tapi ahli tasawuf nggak debat. Syekh Abdul Qadir Jalani salat raghaib. Imam Abu Hamid Al-Ghazali salat. Imam Abu Talib Al-Maki salat. Imam Ibnu Salah Al-Hadis membela itu semua, tapi muridnya dan murid dari muridnya seperti Imam Nawawi itu menolak. Biasa ahli fikih. Karena menurut ahli hadis, salat raghaib itu salat bid'ah, hadisnya palsu. Tapi menurut ahli zikir, kami terima ini bersanad dari guru kami, walaupun menurut al-hadis itu dhaif. Jadi nanti kalau ada orang salat raghaib malam Jumat, pahami perdebatan itu, sehingga kita nggak maksain orang, ya. Karena dulu di zaman Imam Ibnu Taimiyah tengkar sama orang masjid. Kenapa? Karena dia membubarkan orang lagi sholat raghaib. Saya juga tidak menganggap sholat raghaib itu hadis sahih, dan saya tidak melakukannya. Karena ngaji hadisnya lebih lama daripada ngaji tasawufnya. Namun saya tidak akan membid'ahkan itu. Kenapa? Ini ikhtilaful fiqh. Ini ikhtilaf dalam fiqh. Baik. Suatu kali datang seseorang kepada beliau bertanya mengenai amal paling tinggi. Ya rajulun al-Murtais. Datang seseorang kepada Imam Murtais An-Naisaburi. Apa kata beliau? Kata orang ini, ayyul a'mal afdal? Wahai Tuan Guru Al-Murtais, apakah amal paling mulia? Kira-kira kalau kita jawabnya apa? Mesti macam-macam, ya, mesti macam-macam. Dan orang menjawab kadang-kadang sesuai makomnya, kadang-kadang sesuai makom yang nanya. Lalu beliau menjawab, ini makomnya beliau. Amal yang paling tinggi yang ia lakukan adalah ru'yatu fadlillah, melihat semua kurnia di dunia ini, anugerah di dunia ini bersumber dari Allah Ta'ala. Gak usah jauh-jauh, satu helai rambut pun kita tidak sanggup menumbuhkannya. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Coba lihat
Manusia telah mampu buat pesawat, buat roket, bisa tembus, bahkan katanya sampai ke bulan. Wallahu alam benar apa tidak ya. Tapi tidak satu pun mampu menumbuhkan satu rambut dalam tubuh. Ada yang bisa? Tidak satu pun ilmu yang sanggup menumbuhkan kuku. Gigi kalau sudah patah kedua kalinya, bisa nggak? Ada nggak alat untuk menumbuhkannya lagi? Wallahu a'lam, belum termu. Benar nggak? Saya ini, bapak semua ini, ketika umur telah lewat 40 tahun, 50 tahun, sanggup nggak menahan keriput? Nggak sanggup. Artinya apa? Kita semua tidak sanggup menahan tuanya tubuh ini. Jadi tubuh ini tua. Tapi ingat, roh kita tidak pernah tua. Roh saya dan roh Albani, Pak Bambang ini sama. Seumuran, Pak. Tapi tunggu dulu. Siapa yang kuat latihan kolbunya? Pak Irwan juga. Siapa yang kuat latihan kolbunya, maka dia lebih tua dari yang lainnya. Itulah yang disebut Syekh Mursyid. Syekh Mursyid. Jadi Syekh Mursyid itu bukan yang dapat ijazah sehelai dua helai. Itu nggak ada nilainya. Syekh Mursyid itu siapa yang kalbunya lebih lama terdidik, lebih dewasa dari yang lainnya. Itulah kalbu Rasulullah SAW. Inilah yang dimaksud al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris kedewasaan kalbu Nabi. Karena Nabi tidak bisa baca kitab. Ini kitab ini, bukan ini ilmu Nabi. Kalau tidak adalah nur kalbu Rasulullah mengalir kepada ulama, maka buku ini tidak ada. Ya, coba baca buku ini sendiri, rasanya beda. Nggak ada efek-efek seperti ini. Nggak ada getar-getar seperti ngaji kita. Nggak ada. Ya. Beliau ditanya mengenai apa itu pokok tauhid. Nah, ini kita dengar ulama qalbu berbicara tauhid. Apa kata beliau? Usulut tauhid salasa. Pokok dari tauhid itu 3. Apa arti tauhid? Dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Apa arti wahada yuwahhidu? Usaha mengesahkan Allah Ta'ala, usaha untuk membuang selain Allah dari kalbu, itu disebut tauhid. Orang yang sampai di makom itu disebut makomnya makom tajrid. Tajrid kalbu, membuang selain Allah dari kalbu. Nah, ketika kita bekerja, lagi sholat, itu rasa kalbunya nyambung kepada Allah sudah sama belum? Kalau belum disebut tajrid. Berarti masih ahwal, masih musiman, masih berubah-ubah. Belum bermakom. Makom itu apapun kejadiannya dia berubah. Coba lihat, kita sudah bermakom tahajud belum? Jika sudah bermakom tahajud, lagi sakit, lagi sehat, lagi safar, lagi traveling, lagi tidak traveling, nginep di rumah, tahajudnya tetap dilakukan. Kalau sudah jadi makom, dia tidak akan hilang. Naik pesawat, naik kereta, naik mobil, semuanya sama. Nah, coba lihat dulu diri kita. Kalau enggak, baru disebut ahwal. Ahwal itu mut-mutan. Kadang iya, kadang tidak. Kadang iya, kadang tidak. Apa kata beliau? Usulut tauhid ada 3. Ini beda dengan 3 usul salasahnya Syekh Ibn Taimiyah. Ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, beda ya. Apa kata beliau? Kalimatnya mirip-mirip. Ma'rifatullah Ta'ala birrububiyah. Pokok tauhid pertama adalah ma'rifat. Ma'rifat apa? Apa arti ma'rifat? Knowledge, pengetahuan. Mengetahui dengan mantap bahwa Allah Ta'ala itu punya sifat rububiyah. Inilah perbedaan antara
Aqidah Ahlussunnah Asy'ariyah dan aqidah Ahlussunnah selain Asy'ariyah. Begitu juga Sufi. Bagi Sufi, Asy'ari, Maturidi, Tahawi, tauhid rububiyah itu adalah satu paket dengan tauhid uluhiyah. Apa arti rububiyah? Keyakinan bahwa Allah pencipta. Tapi datang setelah 7 abad, datang Syekh Ibn Taimiyah, lalu dia membedakan uluhiyah beda dengan rububiyah. Orang Arab musyrik sampai kepada makom rububiyah, tapi tidak sampai ke uluhiyah. Ini kata siapa? Ibnu Taimiyah. Akhirnya Ibnu Taimiyah mengatakan musyrik pun bertauhid, tapi baru tauhid rububiyah. Apakah ini benar? Ini telah dibantah oleh Imam Subki, Imam Jahbal, dan imam-imam yang lain. Dan Al-Quran sendiri menjelaskan tidak seperti itu. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Oleh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Allah pencipta tidak cukup. Allah pencipta harus disembah. Ya, itu kalimat yang berulang-ulang. Bagi kita, pencipta ya wajib disembah. Maka rububiyah pasti uluhiyah. Dan ini terlihat dari surah Al-Baqarah, surat Al-Fatihah, surat-surat lain. Yang paling gampang Al-Fatihah. Pembuka Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa Allah tidak sebut Alhamdulillahi Ilahil Alamin? Ilah, uluhiyah. Tapi kena sebut Rabb, rububiyah. Kenapa? Karena rububiyah itu paling tinggi. Karena rububiyah itu satu paket dengan uluhiyah. Orang kalau telah meyakini Allah penciptanya, otomatis kolbunya menuntut dia untuk menyembah Allah Ta'ala. Maka di Quran kalimatnya sembahlah Rabb kamu. Ya ayyuhannasu u'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kamu. Surah Al-Baqarah. Maka tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah satu. Jadi jangan terjebak lagi dengan pembagian itu. Jadi ma'rifatullah birrububiyah, mengenal Allah bahwa ia pencipta. Penciptaan tadi saya sudah sebut, tidak hanya ngurusin alam yang gede ini, tapi juga ngurusin tubuh kita. Bapak saudara makan Allah, sadarkah kita bahwa jantung ini, nafas ini, darah ini semuanya mengalir, bukan mengalir sendiri, pasti ada yang ngalirin. Itu kalau ada kali, ada waduk, ada apa lagi itu waduk dan segala macam itu, kalau tidak diatur, airnya bisa bikin banjir Jakarta semua. Sekarang lagi banjir ya. Kita doakan semoga yang kena banjir segera Allah alirkan banjirnya, Allah angkat banjirnya, Allah berikan mereka ketabahan. Amin rabbal alamin. Kita yang nggak kena, bantu mereka ya. Itu rububiyah. Bayangkan jika jalan itu tidak diatur, macetnya bukan main. Kalau Allah telah berlepas tangan 1 senti saja di kepala ini, yang terjadi stroke. Bener nggak? Dan itu parah Pak. Sedikit saja di kepala, nanti tangannya nggak bisa gerak. Itu makna dari Rabbul Alamin. Maka ikut olahraganya Pak Mirwan ya. Wal iqrar lahu bil wahdaniyah. Yang kedua, setelah kita mengenal Allah pencipta, oh tubuh ini nggak mungkin kita yang atur, ternyata Allah yang atur. Tadi kita sudah sebut, tua pun kita nggak bisa tahan. Ada kalau tubuh ini bukan kita yang punya, tubuh ini bagian dari alam, maka Rabbul Alamin arti lainnya pemilik alam. Tubuh ini bukan milik kita, tapi milik Rabbul Alamin, Allah Ta'ala. Jadi jangan pernah kemudian nganggap saya yang berkuasa ke tubuh ini, tidak. Yang kedua apa kata beliau? Tauhid itu adalah iqrar bil wahdaniyah, mengikrar. Udah bahasa Indonesia ya?
mengucapkan penetapan pengakuan bahwa Dia Maha Esa. Inilah inti dari surah Qul Huwallahu Ahad. Qul Huwallahu Ahad. Katakanlah hai Muhammad, Dia itu Esa. Saya sudah pernah syarah dan tafsirkan ini. Qul, katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab biasanya nama yang zahir, nama yang populer itu ditaruh di depan Allah. Tapi sekarang nama ganti, kata ganti ditaruh di depan Huwa. Huwallahu Ahad. Seharusnya gimana? Allah Huwa Ahad bisa, atau Allah Ahad. Seperti saya bilang, Pak Bambang orang soleh, bukan dia Bambang. Nah itu bahasa Melayu lama itu, karena menerjemahkan bahasa Arab. Tapi Bambang gitu namanya dulu, baru disebut setelah titik baru kita sebut dia. Coba lihat di ayat kedua Allah sebut Allahus. Allah itu mewakili si Huwa. Oleh karena itu Huwa min asma'illahil husna. Huwa salah satu asma'ul husna, dan ini telah diisbat dan diittifaqkan oleh ulama-ulama ahli sunnah. Imam Abdul Qahir, Imam Syahrustani, Imam Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi, semua imam-imam ahli sunnah mengatakan itu asma Allah. Katakanlah Dia itu Allah. Apa arti Huwa selain Dia? Saya kalau sebut kamu, Anda, orangnya di depan terlihat oleh mata fisik. Tapi kalau sebut Dia, maka Dia tidak bisa dicapai oleh mata fisik. Ini makna la tudrikuhul absar. Huwa itu yang tertulis di Quran, Dialah yang tidak dapat dicapai oleh mata fisik. Itu maknanya. Maka menyebut Allah, Huwa Allah, artinya apapun yang tergambar dalam pikiranku itu bukanlah Allah. Karena nanti kalau buka YouTube, beberapa ahli zikirnya Allah, Allah, itu bukan berarti dia lagi ngusir nyamuk itu Pak, atau ngusir anjing, bukan ya? Bukan itu. Kenapa karena kata itu Huwa, jika dia diwakafkan dia menjadi jadi itu boleh ya, tidak bid'ah. Nah ini kita sering-sering ulang, karena kebanyakan orang hari ini kalau dia nggak tahu, dia anggap tidak tahunya tidak ada. Namun saya jarang zikir begitu. Saya lebih senang zikir la ilaha illallah, atau Allah Allahus samad, Allahus samad, ya latif ya latif. Saya lebih suka zikir begitu. Dan yang ketiga, usul tauhid, pokok tauhid adalah nafyul andadi anhu jumlatan. Menegasikan, menolak tandingan-tandingan dari Allah Ta'ala jumlatan, secara total. Maksudnya sederhana, ketika kita sholat, apapun yang terbayang buang dengan kalimah Allahu Akbar. Selama masih terbersit yang lain selain Allah dalam zikir kita, dalam sholat kita, dalam baca Quran kita, ini belum tauhidnya, masih teori. Jadi beliau sedang berbicara tauhid praktis, bukan tauhid teori. Dan beliau juga ditanya, setelah melihat keutamaan anugerah Allah, apalagi amalan yang paling afdal? Lalu beliau mengatakan, al-tasahhul ubudiyah alal musyahadah. Amal paling tinggi itu adalah ketika kamu berusaha membersihkan, meluruskan ibadahmu bil musyahadah. Apa itu musyahadah?
berusaha merasa melihat Allah Ta'ala. Allah bisa dilihat? Oh, tidak bisa dilihat dengan mata ini. Maka dia bisa dirasakan dengan basirah. Oleh karena itu, perdebatan antara Sayyidatina Aisyah dan Sayyidina Ibnu Abbas itu selesai. Kata Ibnu Abbas, ra'a rabbahu, Nabi kita melihat Rabbnya. Kata Sayyidatuna Aisyah, enggak, dia enggak melihat. Maksud Ibnu Abbas di qalbi, Nabi melihat Allah dengan kalbunya. Sedangkan maksud Aisyah, tidak mungkin melihat Allah dengan basarnya, dengan mata. Dan ini yang diwariskan oleh Nabi, Bapak Saudara makan Allah. Jadi inilah maksud sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seakan-akan kamu melihat. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Bagaimana aku salat? Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan-akan memandangnya. Kalau memandangnya, kita ngobrol dengannya, kita berbicara dengannya. Rasa ini diwariskan ke ulama yang ahli qalbu. Dari ulama ahli qalbu yang bernama Sahab itu diwariskan ke tabi'in terus. Maka wajib bersanad, karena khusyuk pun bersanad. Nggak mungkin khusyuk itu didapat habis baca Sahih Bukhari. Baca 1000 kali Sahih Bukhari nggak dapat khusyuk, saya jamin. Baca Quran 1000 kali, kalau nggak berguru, aneh ini orang hari ini. Gak usah berguru, Ustaz, langsung ke Quran dan Sunnah. Dia lupa, dia baca alif bata aja pakai guru. Bener gak? Masa ingin memahami makna alif bata gak pakai guru? Itu cerdas atau kurang cerdas? Itu kurang cerdas itu. Tapi yang kurang cerdas itu hari ini yang dianggap bermanhaj salaf. Gak usah ikut ulama, gak usah ikut ustaz. Itu hari ini. Ini yang kita kritik sebelumnya. Mungkin Bapak mohon maaf, ada yang sangat fans kepada Dr. Zakir Naik. Bukan dokter ya, Dr. Zakir Naik. Betul, kita salut, dia telah mengalahkan banyak orang yang ragu-ragu masalah kristologi. Tapi dia bukan mufti, ingat, dia bukan ahli fatwa. Dan dia pernah mengkafirkan banyak ulama dengan kata-kata bahwa tawassul itu syirik. Jadi kalau dia berprestasi mengislamkan ribuan orang awam, tapi dia juga punya prestasi apa? Telah mengkafirkan ulama yang bertawassul. Bahaya nggak tuh? Bahaya sekali. Maka jangan berlebihan menilai orang. Cukup katakan Dr. Zakir Naik punya jasa dalam kristologi, jangan lebih dari itu. Masa kita bisa mengatakan ulama sedangkan dia tidak punya basic sekolah agama dari kecil? Ini gak adilnya orang hari ini. Afala ta'qilun? Maka Allah berkali-kali mengatakan, apa kamu tidak gunakan akal sehatmu? Ya. Yang kedua kata beliau, amal yang sangat mulia adalah mulazamatul khidmah ala sunnah. Mulazamah, apa arti mulazamah? Selalu melazimkan, mengkonsistenkan, mendawamkan, continue. Khidmah, melayani di umat Islam, melayani makhluk Allah Ta'ala ala sunnah, berdasarkan sunnah. Ini kita lihat banyak di orang pesantren, ikhwah, sahabat kita jemaah tabligh. Tapi sayangnya saya pernah dapat ketemu jemaah tabligh, kita habis ceramah, kita diceramahin. Setahu saya ahbab tabligh itu punya adab. Kalau ustadz, guru, tuan guru, kiai, syekh, itu tidak boleh diceramahi di tasbih. Tapi saya kemudian merujuk diri, mungkin saya belum dianggap tuan guru, karena memang saya belum tuan guru.
Ya sudah, akhirnya saya ada ngobrol dia, tapi pakai bahasa Arab saya ngobrol dia. Habis itu apa yang terjadi? Dia panggil teman-temannya semua, ayo kamu sini, kamu sini, kamu sini. Dia mau kepung saya untuk mentashkil. Apa yang terjadi setelah itu? Saya dibentak oleh salah satu preman di belakang yang baru tobat. Kamu nih sok alim. Saya datangin Pak. Dia kira saya mau mukul dia, tangannya udah naik, tapi tangannya saya ambil, saya salami. Habis itu kita bilang assalamualaikum, saya pergi. Setelah itu, mohon maaf saya nggak mau lagi ngisi di situ. Kenapa? Untuk apa kita datang di tempat yang mereka tidak menghormati kitab yang saya bawa? Nggak usah hormati saya, hormati saja kitabnya. Maka pada ahbab tabligh, ana uhibbukum fillah. Saya mencintai antum semua. Dan saya pernah khuruj, dan saya punya sahabat-sahabat yang khuruj. Tapi yang lagi ngejos, hati-hati, adabmu dijaga. Karena al-ilmu ghayatuha al-adab. Ilmu ghayatuhu al-adab. Ilmu itu pun punya adab. Kalau nggak punya adab, itu bukan orang alim. Ini yang disebut oleh Ali karamallahu wajhah. Apa kata beliau? La yakunul alimu aliman hatta ya'mal bi'ilmi. Orang alim itu enggak disebut bermaqam alim. Cukup dia disebut cendekiawan, tapi dia belum bermaqam alim. Kenapa? Dia belum beramal. Maka orang yang disebut alim itu yang mengamalkan apa yang dia buat. Bapak salam karena Allah. Nah ini terjadi ya. Ini itu tadi jemaah tabligh yang sudah dididik loh. Bagaimana yang belum dididik? Datang jemaah awam ke rumah bilang apa? Ustaz, saya mau mendebat Ustaz. Saya tanya, jurusan kamu apa? Jurusannya umum. Mau debat kita? Ya, seharusnya bahasanya bukan begitu. Ustaz, saya mau nanya, kan gitu seharusnya. Hati-hati, adab yang sedikit itu loh. Tapi karena Allah Ta'ala mengatakan wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang jahil. Jadi kita nggak anggap itu, kita maafkan itu. Nanti kalau dia sudah ngerti, dia malu sendiri. Ya. Baik. Satu kali Imam Al-Murta'ish ditanya mengenai keramat wali. Kita percaya keramat wali karena itu ada di Quran. Asif bin Barkhiyah, salah satu asik keluarga dari Nabi Sulaiman alaihissalam, itu mungkin anak tantenya, kira-kira begitu, berarti sepupunya. Namanya Asif bin Barkhiyah. Itu bukan nabi, bukan rasul, tapi mampu memindahkan istana Bilqis dalam sekejap. Apa amalannya? Amalannya adalah Ismul A'zam. Ya, nama Allah yang agung itu jadi wirid nafasnya, sehingga apapun yang dia pegang berkat, apa yang dia kehendaki Allah tunaikan. Maka kita percaya kejadian-kejadian luar biasa tuh. Tapi Imam Al-Murta'ish ditanya, kalau ada orang bisa jalan di atas air, melayang di udara, ditusuk, dibacok, nggak mati-mati, itu keren gak sih? Itu pertanyaan orang ini. Tajam kan? Ya. Ini debus-debus kena semua nih ya. Faqala indi man makkanahu min mukhalafati hawa wa huwa a'zamu min al-mashyi 'ala al-ma. Kata beliau, bagiku, kata Imam Murta'ish, orang yang Allah mahkamkan dia, Allah istiqomahkan dia dalam keadaan mampu mengalahkan, menyelisihi, melawan hawa nafsunya seumur hidupnya, itu lebih keren, lebih hebat, lebih dahsyat, lebih keramat, lebih sakti daripada orang yang berjalan di atas air. Maka batal semua Pak keramat kita. Baru keluar ada yang bening dikit, maka sudah hilang keramatnya. Itu saya ya, bukan Bapak ya. Benar nggak?
Ada aib orang dikit, lidah ini nggak tahan untuk ngomongnya. Itu juga saya, ya. Bukan Bapak juga, ya. Telinga ini dengar suara musik dikit, langsung mau dengerin. Padahal ada kitabullah yang lebih indah. Kira-kira seperti itu. Maka keramat kita batal semua. Kenapa batal semua? Karena keramat yang tertinggi adalah al-istiqamah ala mukhalafatil hawa. Istiqamah, keteguhan dalam menyalahi hawa nafsu. Salah satu hawa nafsu orang yang baru hijrah, baru ngaji adalah tidak suka berdebat. Kalau mampu tidak suka berdebat, nanti akan cepat proses hijrahnya. Tapi kalau suka debat, orang-orang yang suka debat itu akan punya satu penyakit kolbu, namanya qaswah. Kolbunya keras. Kerasnya lebih keras dari batu. Maka saksikan orang-orang yang keras hati ini. Jika ada ustadz yang tidak sepaham dia nggak mau datang. Jika ada orang yang tidak sepaham dengan dia nggak mau sapa. Lalu bawa-bawa agama, menyapa ahli bid'ah sama dengan bid'ah haram. Orang ini harus tahzir, bawa-bawa agama untuk kepentingan egonya. Apa bedanya dengan iblis? Iblis itu sadar bentar di masa Nabi Musa. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Musa baru sadar dia. Jadi sadar sekali, Pak. Apa kata iblis? Ya Musa, aku pikir-pikir, kayaknya aku pengen tobat. Ini kata iblis. Musa akan cerdas, Bani Israel. Apa kata Nabi Musa? Kamu mau tobat? Iya, tunjukin aku caranya. Sini aku bawa. No, di bagian sana itu ada kuburan kakekku Nabi Adam. Tolong sujud hormati dia. Merinding iblis. Apa kata iblis? Hei, dia panggil Musa lagi. Dia hidup pun aku tidak mau sujud. Apalagi udah jadi tanah. Padahal Nabi tidak pernah dimakan oleh tanah. Itu tambah keras. Nah, siapa yang punya karakter begitu? Dia bukan pewaris Nabi, bukan ulama pewaris Nabi, tapi ubaru, pewaris iblis. Maka coba hari ini latihan. Apa latihannya? Coba terima nasihat orang yang beda paham dengan kita. Coba sekarang dengarkan kritik orang yang membenci kita. Antum sanggup itu terbebas dari sifat iblisnya. Maka indikasinya berikutnya, jika dia hujat, dia tidak sakit hati. Jika dia dipuji, dia tidak besar hati. Kalau sudah sampai begitu, orang ini sudah disebut wusul. Dia telah sampai ke makomnya tenang. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wa la yakhafuna lawmata laim. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa hirau, tidak takut terhadap hujatan orang-orang yang menghujat. Apalagi pujian orang yang memuji. Maka babak salamakan Allah. Jangan cari keramat itu. Keramat itu tidak penting. Keramat hakiki adalah istiqomah ala mukhalafatil hawa. Istiqomah untuk melawan hawa nafsu. Hari ini kita bisa ngomong begini, besok kita uji. Ya? Tidak hanya Bapak, saya juga. Saya diuji tiap hari, Bapak diuji tiap hari, kita diuji tiap hari. Sanggup atau tidak? Yang telah berlalu sudah. Yang telah berlalu gak usah pikirkan lagi. Karena ciri-ciri orang diterima taubatnya, dia bisa move on, dia bisa lupakan masa lalunya. Katakan, ya Rabb, yang masa laluku, Engkau maha azim. Jika Engkau azim, pasti dosaku jadi kecil di matamu. Tapi masa depan, ini PR kita. Semoga kajian malam ini meningkatkan qalb kita kepada makom karamah al-haqiqiyah, karamah tertinggi, karamah mukhalafatil hawa.
menyalahi, berjuang melawan hawa nafsu. Saya tutup dengan sebuah hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, al-mujahidu man jahada hawa. Mujahid tertinggi, mujahid terkuat adalah man jahada hawa. Man jahada hawa artinya yang berjuang melawan hawa nafsunya, bukan sekali, bukan dua kali, tapi berkali-kali, terjatuh bangkit lagi sampai mati. Itulah akhir dari perjuangan jihad kita. Wassallallahu ala nabi Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammad, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.